Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Untuk sesi yang kedua ini, pelajarannya adalah matematika. Untuk pertemuan pertama, kita belajar mengenai teori himpunan. Ya. Oke, ini untuk materi teori himpunannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Bisa open mic atau bisa lewat chat. Ya, kita mulai. Untuk teori himpunan, himpunan itu apa? Untuk pokok bahasanya adalah yang pertama adalah definisi himpunan, yang kedua adalah himpunan bagian, yang ketiga adalah operasi himpunan, dan yang terakhir adalah aplikasi dengan diagram Venn. Oke, kita mulai dari yang pertama. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, terdefinisi secara jelas dan tidak bersifat relatif. Nah, ini contoh-contoh dari himpunan. Kumpulan siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Jakarta. Udah jelas ya, kita bisa cacat satu-satu, sebutkan satu-satu, dan semuanya sepakat. Jadi, terdefinisi secara jelas dan tidak bersifat relatif. Lalu kumpulan siswa yang memakai kacamata. Kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan bilangan asli atau semua bilangan gitu ya, nggak hanya bilangan asli, atau kumpulan bilangan cacat yang kurang dari 10. Nah, itu contoh-contoh dari himpunan. Oke. Nah, contoh yang bukan himpunan itu apa? Misalkan kumpulan makanan enak. Nah, itu bukan himpunan. Karena enak bagi siapa, itu tergantung gitu ya. Ada 2 orang makan makanan yang sama. Belum tentu mereka punya pendapat yang sama. Ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak. Gitu ya, itu contoh yang bukan himpunan. Contohnya lagi adalah kumpulan lukisan indah. Itu juga bukan himpunan. Jadi yang bersifat relatif itu bukan himpunan. Yaitu untuk secara definisi. Lalu yang kedua itu adalah kardinalitas. Kardinalitas dari suatu himpunan itu adalah banyaknya anggota suatu himpunan yang berbeda. Gitu. Kita ambil contoh. Ini untuk notasinya adalah NA untuk himpunan A. Kalau himpunannya B berarti NB dan seterusnya untuk himpunan yang lain. Kita ambil contoh misalkan diketahui himpunan A yang isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di dalam himpunan, di dalamnya itu adalah angka-angka yang berbeda ya, atau anggota-anggota yang berbeda. Berarti NA-nya sama dengan 5. Gimana kalau nggak ada sama sekali anggotanya ya? Itu termasuk himpunan. Contoh yang tidak mempunyai anggota itu adalah himpunan bilangan cacat kurang dari 0. Itu kan nggak mungkin ada ya, karena bilangan cacat itu mulainya dari 0. Maka itu disebut sebagai himpunan kosong yang tidak mempunyai anggota. Maka NP-nya sama dengan 0. Oke, itu untuk kardinalitas. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai definisi? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Kak. Oke, lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua elemen yang dibicarakan, gitu ya. Nah, untuk notasinya adalah S besar biasanya. Nah, contohnya, diketahui himpunan A yang isinya adalah 357. Himpunan yang mungkin jadi himpunan semesta dari himpunan A apa? Nah, berarti dari 357 kita bisa sebut kalau itu bilangan asli, itu bilangan apalagi? Bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan bulat, dan sebagainya. Nah, itu namanya bilangan semesta. Jadi elemen yang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Nah, semua anggota dari himpunan A itu harus masuk ke dalam himpunan semesta. Oke, dah. Nah, jawabannya ini contoh dari 3 himpunan semesta dari himpunan A, yaitu 3, 5, dan 7. Masih banyak lagi ya untuk himpunan semestanya. Oke, itu untuk himpunan semesta. Lanjut yang berikutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota dari A juga anggota dari B, gitu ya. Nah, untuk notasinya adalah yaitu
kayak C panjang gitu, jadi A, ya, itu bacanya adalah A himpunan bagian dari B. Oke, nah kita ambil contoh. Jika himpunan A isinya adalah 135 dan himpunan B isinya adalah 1 sampai 8 gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat semua angka yang ada, semua anggota yang ada di himpunan A itu ternyata ada juga di himpunan B gitu. Nah, di sini ada angka 1, di sini juga ada angka 1, 3, 3, 5, 5. Maka A itu adalah himpunan bagian dari B. Oke. Nah, kalau digambarkan jadinya kayak gini. Jadi lingkaran A di dalam lingkaran B. Kalau ditulis anggotanya gimana? Berarti nanti yang di dalam A itu adalah 1, 3, 5. Lalu yang di luar A itu adalah angka selain 1, 3, dan 5. Yaitu 2, 4, 6, 7, 8. Oke, itu untuk himpunan bagian. Gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya adalah gimana untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Karena kalau misalkan anggotanya sedikit masih bisa kita cacah satu-satu, tapi kalau anggotanya banyak itu nggak mungkin kita cacah satu-satu. Oke, nah rumusnya itu adalah 2 dipangkatkan dengan banyaknya himpunan bagiannya, anggotanya, atau kardinalitas dari himpunan. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan adalah sebagian dari himpunan bagian gitu ya, jadi bukan keseluruhannya, maka bisa pakai yang namanya kombinasi. Nah, ini udah dipelajari di materi peluang untuk kelas 12. Gitu. Ada yang udah belajar, ada yang belum gitu. Nah, untuk kombinasi ini nanti kakak kasih contohnya untuk mencari banyaknya himpunan bagian anggota yang beranggotakan MLL. Kita ambil contoh dulu ya. Jika diketahui himpunan A yang isinya adalah 1, 2, dan 3, maka kardinalitasnya adalah 3. Himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Himpunan bagian dari A yang beranggotakan 2 elemen. Ya, berarti kalau kita pakai rumus yang ini, nah, kalau kita pakai rumus yang ini, maka yang jadi MA itu adalah 3, maka dari sini itu kan tadi MA-nya sama dengan berapa? MA-nya sama dengan 3, yang diminta hanya dua elemen. Nah, yang ditanya adalah 2 elemen, berarti kita bisa pakai rumus kombinasi. Kombinasi itu rumusnya adalah kalau kita punya N, kombinasi dari R sama dengan N faktorial dibagi sama buka kurung N dikurangin sama R faktorial dikali dengan R faktorial. Syaratnya apa? R-nya harus lebih kecil sama dengan N. Nah, ini rumus dari kombinasi. Jadi, kalau kita masukkan ke bentuk yang ini, 3 kombinasi 2, berarti jadinya gimana? Kita akan tulis di sini ya. Untuk 3 kombinasi 2, coba masukkan ke rumusnya. N faktorial yang jadi N3, berarti jadi 3 faktorial dibagi sama dikurangin 3 kurang 2, yaitu 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, faktorial itu adalah perkalian bilangan asli nanti sampai dengan angka 1. Kalau kita punya 3 faktorial, itu sebenarnya kalau dijabarkan sampai 1 itu kan nggak terlalu panjang ya. Jadi 3 kali 2 kali 1. Nanti hasilnya dibagi dengan 1 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kan bisa kita coret 2-nya. Hasilnya 3 bagi 1 jadi 3. Ini dia hasilnya. Oke, gimana untuk himpunan bagian? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada pertanyaan? Terutama untuk yang rumus kombinasi? Enggak, kita bisa lanjut? Belum bisa, Kak. Iya, oke. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, kakak punya contoh soal ini. Kalau 3 masih sedikit ya. Ini kakak keluar banyak, jadinya 5. MA itu sama dengan 5. Ya, isinya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, banyaknya himpunan bagian dari A. Kira-kira berapa? Nggak bantu hitung, maka banyaknya himpunan bagian dari A ada berapa? Ayo, boleh bantu hitung. Tadi rumusnya apa? Untuk mencari banyaknya semua himpunan itu rumusnya apa? 2 pangkatkan sama NA. Berapa? Suaranya ulang lagi. Hasilnya berapa? 32. 32, betul.
Kenapa 32? Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, yang kedua. Banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Yang diminta adalah 3 anggota. Tadi kita pakai cara kombinasi ya. Nah, untuk kombinasi tadi rumusnya seperti ini. Udah kakak tulisin sebelumnya, ini kakak ulang lagi untuk penulisan rumusnya. Dan nah, N itu adalah N faktorial adalah perkalian bilangan asli sampai dengan angka 1. Lalu kalau kita masukkan ke rumusnya gimana? Jadinya kombinasi, ini contohnya ya, kombinasi 2 dari 5. Nah, 5-nya boleh posisinya di atas, boleh di samping kiri. Maka rumusnya jadi 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Dan selanjutnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali sama 2 faktorial. Kalau dirasa panjang, kita nggak usah sampai angka 1. Nah, kita jalankan nilai faktorial yang terbesar. 532 yang paling besar adalah 5. Berarti 5 kita jalankan jadi 5 dikali sama 4 dikali sama 3 faktorial. Dan cukup sampai 3 faktorial. Kenapa? Karena yang di bawahnya udah ada 3 faktorial. Nanti bisa kita coret. Nanti yang hasil akhirnya ini, yang sisanya ini, baru kita kalikan sampai dengan angka 1. Nah, kalau udah kita coret, berarti nanti di sini 20 dibagi sama 2, maka hasilnya sama dengan 10. Udah? Gitu ya? Sama dengan 10 untuk 3 anggota. Oke, boleh difoto dulu. Kalau ada yang mau ditanyain dulu, tanya dulu ya. Sebelum kita ke slide setelahnya. Udah? Contoh lagi kombinasi ya. Coba, kalau angkanya besar nih, kakak ambil contoh kalau angkanya lebih besar. Contohnya gimana? Kombinasi misalkan berapa ya? Oke. Kombinasi 3 dari 10. Kalau 3 dari 10 berarti yang jadi N itu adalah 10 jadi 10 faktorial dibagi. Coba langsung dikurangin berarti jadi 7 ya. Jadi 7 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Berarti hasilnya angka berapa yang dijalankan? 10. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial. Nah, yang di bawahnya 7 faktorialnya nggak usah dijalanin. Yang dijalanin itu adalah 3 kali 2 kali 1. 7-nya dicoret, 3-nya bisa kita sederhanakan sama 9 jadi 3, lalu 2-nya sama 8 jadi 4, maka hasilnya itu adalah 120. Oke, itu contoh kombinasi yang lain. Yang ada yang mau ditanyain? Ya, kalau enggak lanjut jadi foto ya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya yaitu operasi himpunan. Nah, untuk operasi himpunan berarti yang pertama adalah komplement dulu. Nah, untuk komplement berarti di situ adalah X anggota dari S, tapi X itu bukan anggota dari A. Jadi kalau digambarkan pada diagram Venn jadi seperti ini, gitu ya. Oke. Yang kedua itu adalah irisan. Kalau irisan berarti X anggota dari A dan X anggota dari B. Nah, kalau digambarkan pada diagram Venn berarti posisinya ada di tengah-tengah dari A dan B. Irisan itu berarti yang anggotanya sama ya. Cari dari dari anggota A dan anggota B, ambil yang sama nanti posisinya ada di tengah. Oke, yang berikutnya adalah gabungan. X anggota dari A atau X anggota dari B. Berarti nanti kalau ada dua himpunan, gambarnya jadi seperti ini. Jadi posisinya ada di lingkaran A, ada di lingkaran B, begitu juga untuk bagian tengahnya, gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya adalah selisih. Jadi selisih itu termasuk operasi himpunan ya. Nah, selisih itu berarti posisinya ada di sini. Kalau A dikurangin sama B, berarti posisinya ada di sebelah kiri. Kalau B dikurangin sama A, maka posisinya berada di sebelah kanan. Oke, itu untuk operasi himpunan. Dari kelima operasi himpunan ini, kira-kira untuk gambarnya ada yang mau ditanyain dulu? Yang tadi udah difoto belum? Oh, tadi ada itu ya, coba. Kalau yang belum foto, foto dulu. Oke, untuk komplement dan irisannya. Oke, kalau yang udah berarti kita lanjut ke yang tadi, gabungan selisih dan selisih. Nah, ini untuk operasinya. Oke. Udah. Oke, lanjut. Kita ambil contoh.
S isinya adalah 1 sampai 10. A itu isinya 1 sampai 7, sedangkan B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan pertanyaan yang pertama adalah A gabungan B. Kira-kira A gabungan B isinya berapa aja? Boleh disebutkan? 2. Gabungan. Oh, hubungan. Ya, gabungan berarti apa? Yang ada di A atau ada di B. Walaupun hanya ada di A, termasuk anggota dari gabungannya. Berarti bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang belum tersebut angka berapa? 8 dan 10. Jawabannya ini. Gitu ya? Oke. Nah, kalau A diiris sama B, kira-kira angka berapa aja? Yuk, sebutin. Bantu. 2, 6, boleh 6, lanjut. 2 sama 4. Berarti 2, 4, dan 6. Gitu ya. Lanjut yang berikutnya adalah A dikurangin sama B. Nah, kalau A dikurangin sama B, gimana untuk selisih? Berarti kalau A dikurangin sama B, maka yang sama itu kita coret dulu. Nah, ini kakak coret ya. A sama B yang sama itu adalah 2, lalu 4, sama 6. Kalau A dikurangin sama B, maka yang kita ambil itu adalah sisa dari anggota himpunan A setelah dicoret. Berarti sisanya tinggal angka 1, 3, 5, dan 7. Berarti hasilnya yang ini. Gitu ya. Lalu kalau dibalik gimana? B dikurangin sama A. Kalau B dikurangin sama A, berarti yang diambil adalah sisa dari anggota B setelah dicoret yang sama. Berarti hasilnya adalah 6 dan 10, 8 dan 10. Gitu ya. Jangan sampai ketukar. Oke, lanjut komplement. Komplement dari A. Tadi komplement itu apa? Yang tidak ada di A, tapi ada di semesta. Oh, A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, berarti yang nggak ada di A itu, tapi ada di semesta, berarti angka berapa aja? Bisa angka 8, bisa angka 9, dan angka 10. Berarti hasilnya adalah 8, 9, 10. Dan yang berikutnya adalah B komplement. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau dilihat ini adalah bilangan genap. Oh, berarti komplemennya itu adalah bilangan ganjil. Oke, 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya? Nah, yang berikutnya adalah A digabung sama B tapi dikomplemenin. Nah, kalau bentuknya kayak gini, maka operasi yang harus kita kerjakan dulu adalah operasi yang di dalam. A digabung sama B. Kebetulan kita udah hitung nih. A digabung sama B, ternyata hasilnya yang ini. Nah, kira-kira angka berapa yang belum ada di A digabung sama B? Kira-kira angka berapa? 9 bukan, Kak? 9, betul. 1 ada, 2 ada, sampai 10 ada, berarti yang nggak ada adalah angka 9. Gitu ya? Nah, kalau A diiris sama B komplement, yang baru ada adalah 2, 4, 6. Berarti yang belum ada itu adalah angka berapa? Selain 2, 4, 4, dan 6. Berarti sisanya adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Gitu ya? Oke. Ada yang bertanya untuk operasi ini? Ada yang perlu diulang penjelasannya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Gambarkan gambar bawah adalah hubungan himpunan A, B, dan C. Arsirlah penyelesaian dari operasi berikut. Nah, kalau ini gimana nih? A diiris sama B komplement. Berarti kalau A diiris sama B komplement, posisinya di mana? Kalau B komplement berarti kan kalau A, berarti gini ya. Kita ganti warna dulu biar lebih kelihatan nih. Kalau A, berarti kalau A, maka kita punya lingkaran di A, maka yang diarsir itu adalah daerah dalamnya. Gitu ya. Kalau B komplement berarti di sini adalah lingkaran B, maka yang diarsir adalah bagian luarnya. Nah, ini kalau B komplement, ini adalah A, ini B. Kalau C berarti sama kayak A ini. C berarti yang diarsir itu adalah C komplement. Maka kalau kayak gini gimana ya? Kita arsir satu-satu ya. Yang pertama adalah A komplement, berarti yang ini ya, ini kakak arsir pakai yang warna merah untuk yang A. Oke. Lanjut yang kedua itu adalah apa? B komplement. Untuk B komplement berarti yang mana nih? B komplement berarti di luarnya B.
Nah, kalau di luarnya B berarti yang diarsir itu adalah yang ini. Ya, tapi nggak sampai yang di tengah-tengahnya. Kelihatan ya? Nanti di bagian C juga kayak begitu. Nah, ini adalah yang B komplement. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah C. Berarti C-nya yang diarsir. Bentar, warna ini aja. Oke, C-nya yang diarsir. Berarti C yang diarsir itu yang mana? Ini C yang diarsir. Nah, C yang diarsir yang ini. Nah, maka karena ini irisan, mana yang kena 3 kali? Berarti yang kena 3 kali itu adalah posisinya yang ini kan? Iya. Berarti nanti hasilnya itu adalah bagian yang di tengah-tengah bagian ini. Nah, ini adalah gambar dari A diiris sama B komplement diiris dengan C. Gitu ya. Nanti biasanya kalau di gambar jawabannya nanti ya kayak gini. Jadi kakak ulang lagi gambarnya. Berarti ada 2 lingkaran yang kayak begini. Jadi 3 lingkaran, maaf, ini adalah A, yang di sini B, yang di sininya C. Maka yang diarsir adalah cukup hasil akhirnya, yaitu yang ini. Yang kiri itu hanya coret-coretan untuk mendapatkan hasil akhirnya. Udah ya? Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua. Kita coba yang kedua. Untuk yang kedua adalah A-nya tetap A. Berarti kita arsir lingkaran dari A. Berarti A-nya diarsir. Oh, ini ada kurung ya. Berarti yang ini dulu. Ingat operasi berarti yang kurung dulu. B digabung dengan C. Berarti kalau B digabung sama C, berarti daerahnya yang ini. Ingat gabungan. Kalau gabungan itu ya yang ada di A atau ada di C. Atau di dua-duanya. Berarti daerahnya yang ini. Ini adalah B digabung sama C. Nah, ini B digabung sama C. Lalu diiris sama A. Berarti kakak iris sama A. A-nya coba diarsir. Nah, A-nya diarsir, diiris. Ya, kalau diiris berarti yang kena 2 kali. Karena ini irisan antara A dan tadi hasil gabungannya. Berarti yang kena 2 kali itu yang mana? Berarti yang kena 2 kali itu adalah daerah yang di sini. Nah, coba arsir, berarti ini daerah yang di sini yang kena 2 kali, lalu daerah yang ini, dan yang ketiga adalah daerah yang ini. Maka kalau kita gambar ulang untuk hasil akhirnya adalah, di sini ada 3 lingkaran yang saling berpotongan, ini adalah A, B, dan C, gitu ya. Ini adalah A, B, dan C, berarti daerahnya itu adalah yang ini, dan yang ini. Oke, itu untuk menggambar daerah penyelesaian. Gimana? Untuk yang contoh ini, sudah paham? Ada yang mau ditanyain? Ada yang perlu diulang? Udah? Oke, boleh. Oke, boleh difoto dulu. Kakak mau lanjut? Kakak, Ya, boleh. Tanya. boleh nanya nggak? Kalau misalnya itu kan yang ditanya itu kan ada 3 ya. Berarti itu jawabannya yang kena arsiran 3 kali gitu. Tergantung ininya, operasinya. Ini kan irisan sama irisan. Tadi kalau irisan itu kan berarti yang ada di A, yang ada di B komplement, dan yang ada di C. Gitu kan? Kalau irisan. Berarti dari 3 ini yang kena 3 kali. Karena irisan yang ada di A, yang ada di B komplement, dan ada di C. Sedangkan kalau gabungan beda. Kalau gabungan itu walaupun hanya ada di B, itu tetap dianggap sebagai himpunannya. Jadi kalau misalkan di sini B digabung sama C, ini kalau kakak gambar hanya sebatas B sama C gitu ya. Nah, ini adalah B sama C. Berarti kalau ini digabung, maka yang diarsir itu adalah yang ini. Yang tengah juga, yang ini juga. Bedain antara B diiris sama C. Kalau B diiris sama C, berarti kakak bikin 2 gini, maka yang diarsir adalah bagian tengahnya saja. Gitu. Jadi tergantung operasinya. Ya. Oh, oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ya, boleh difoto dulu, maka lanjut ke yang berikutnya. Oke, aplikasi dari diagram Venn. Masih ingat caranya? Biasanya itu soal cerita ya. Semua siswa dalam kelas diharuskan mengikuti ekstrakurikuler. Terdapat 24 siswa memilih PMR, 17 siswa memilih pramuka, dan 9 siswa memilih keduanya. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah, berarti kita tulis dulu nih, di diagram Venn-nya, ada 2, yaitu PMR dan pramuka, gitu ya.
Berarti yang pertama adalah karena yang ditanya adalah jumlah siswa dalam kelas tersebut, berarti yang ditanya itu adalah semestanya. Oh, yang ditanya itu adalah semestanya. Kita anggap aja semestanya itu adalah sebagai X, berarti X-nya posisinya ada di kotak kecil, gitu ya. Terus yang kedua yang kita substitusi adalah yang suka dua-duanya. Di sini yang suka dua-duanya apa? 17. Nah, ini 9 siswa memilih keduanya. Berarti ini dulu yang kita substitusi di bagian tengah. Kalau udah baru kita ke bagian kiri dan kanan. PMR tadi ada berapa? Ada 24. Nah, berarti isinya itu adalah 24 dikurangin 9 sama dengan 15. Begitu juga untuk pramuka, berarti 17 kurang 9 sama dengan 8. Kalau semuanya udah dimasukin ke dalam diagram Venn-nya, maka jumlahin semua angka yang ada di dalam kotak ini. Berarti ada 15, ada 9, ada 8. Hasilnya harus sama dengan semestanya. Gitu ya? Berarti kalau ditulis jadinya jumlah siswanya adalah 15 ditambah 9 ditambah 8. Hasilnya adalah 32. Oke, itu untuk jawaban yang pertama. Bisa ya? Sambil ingat-ingat lagi pelajaran yang ini sebenarnya udah pernah dipelajari ya. Jadi kita ingat-ingat lagi untuk soal hubungan. Oke, lanjut yang kedua. Nah, kira-kira untuk yang kedua ini gimana? Sebentar. Nah, untuk yang kedua, kira-kira jawabannya yang mana? Kira-kira dari A, tadi kan kita udah belajar tentang menggambar ya. Kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang pertama? Boleh dibantu? Kira-kira yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang E? Kalau dilihat di sini adalah sisa dari B ya. Cuma di daerah B aja nih yang diarsir. Oh, berarti kalau kayak gini itu kemungkinan adalah pasti B dikurangin, gitu ya. Karena sisanya ada di B. Nggak mungkin sesuatu dikurangin sama B. Nah, berarti kemungkinannya bisa A, bisa B. Nah, A sama B itu bedanya yang di belakang. Yang pertama itu adalah diiris, yang kedua itu adalah digabung. Kalau diiris berarti hanya dikurangin sama yang ini. Ini kalau kakak gambar ulang ya, kalau kakak gambar ulang berarti nanti di sini gini nih. Nah, di sini ada lingkaran, di sini ada lingkaran lagi, ini di sini ada lingkaran kayak gitu. Berarti kan yang si B itu bentar. Nah, kalau yang B itu kan yang diarsir itu adalah bagian yang ini. Ini adalah B-nya. Lalu yang kalau irisan yang mana? Kalau irisan itu adalah bagian yang kena A dan kena C. Gitu ya. Di sini itu adalah A, dan di sininya C, yang di sininya B. Berarti irisannya itu adalah yang ini sama yang ini. Berarti kalau yang merah dikurangin sama yang kuning, berarti hasilnya yang mana? Kalau yang merah dikurangin sama bentuk yang kuning, maka hasil akhirnya itu adalah dikurangin ya. Nah, kalau dikurangin berarti hasil akhirnya itu adalah yang ini. Yang ini nih, yang ini nggak usah karena udah dikurangin sama yang kuning sama yang ini. Berarti adalah daerahnya yang ini. Cocok nggak sama jawaban yang ada di gambar? Gambar yang ada di itu soal. Oh, nggak cocok karena yang diminta itu hanya yang ini. Nah, kalau nggak cocok berarti coba kita gambar yang kedua. Kalau gambar yang kedua itu berarti kakak gambar ulang 3 lingkarannya, gitu. Yang pertama sama, kita arsir bagian yang B-nya pakai warna ini. Nah, ini. Terus kita kurangin sama A digabung sama B. A digabung sama C, maaf. A digabung sama C, ini C, yang di sininya A, yang di sininya B. Nah, kalau dikurangi berarti A digabung sama C itu yang ini nih. Ini yang tengah-tengah sama yang lingkaran si A. Oh, berarti kalau dikurangin berarti yang kena 2 kali dihilangkan. Sisanya adalah yang bagian merah saja. Berarti yang diambil adalah daerah yang ini. Yang ini udah kurangin sama C, udah kurangin sama yang kuning, ini udah numpuk sama yang kuning, ini juga udah numpuk sama yang kuning. Berarti yang kena
Yang nggak kena tumpukannya hanya daerah yang di luar sini. Dan berarti yang paling tepat itu adalah yang B. Maka nomor 1 jawabannya adalah itu untuk soal nomor 1. Gitu ya. Nah, ini untuk gambar. Dan gimana untuk yang menggambar? Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Himpunan A dikurangin sama B diiris sama C. Berarti kalau dapat soal kayak gini, kita lihat dulu semestanya, A, B, dan C-nya. Oh, di sini nggak diketahui semesta, berarti nanti yang kita kira-kira jawabannya yang mana. Dan A-nya isinya berarti 2357. B-nya isinya adalah 13579 dari definisi yang di atas ya. Lalu C-nya 369, 12, dan 15. Karena yang ditanya adalah A dikurangin sama B diiris sama C, berarti kita cari dulu irisannya. Irisannya adalah yang kena 2 kali. Berarti yang kena 2 kali itu adalah 3 dan 9. Gitu. Dan kalau udah baru kita kurangin. A dikurangin sama B diiris sama C. Ya? Nah kalau dikurangin tadi gimana? Kalau dikurangin itu berarti dicoret dulu yang sama antara A dan irisannya. Berarti tadi A itu adalah isinya adalah 2357, sedangkan hasil dari irisannya adalah 39. Berarti yang dicoret itu adalah angka 3 dan angka 3. Berarti sisanya tinggal apa? 2, 5, dan 7. Maka hasilnya adalah 25 dan 7. Dan jawabannya itu adalah yang C. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Nih, boleh? Oke? Ada kalau nggak ada. Ya, kakak mau jelasin sedikit tentang diagram Venn yang tadi ya. Jadi kalau kita punya 2 lingkaran nih ya, ini ceritanya matematika sama fisika, gitu ya. Nah, ini di dalam satu kotak ini sebagai semestanya. Ini adalah semestanya. Misalkan di sininya berapa ya? 2, di sininya 4, lalu di sininya ada 3, dan di sininya ada 1. Maka nanti semestanya ada 10 orang. Pertanyaannya adalah, kalau yang suka matematika dan fisika berarti ada berapa? Yang suka matematika dan fisika, sebut ada berapa orang? 2. Ada 2, oke. Dua. Kalau yang suka matematika, itu ada berapa orang? 4. Bukan. Cek lagi. 4 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Yang suka fisika ada berapa? 2 ditambah 3. 5. Ya, 3 ditambah 2 atau 2 ditambah 3 itu 5. Yang tidak suka matematika dan tidak suka fisika itu ada berapa orang? Ada berapa? Ada 1. Oke? Yang mana yang tidak suka dua-duanya, posisinya ada di luar. Ada lagi pertanyaan nanti gini. Yang hanya suka matematika, itu ada berapa orang? Ada? Sebut? Ada berapa? 4. Ada 4, oke. Benar. Kalau yang hanya suka matematika, berarti yang tengah-tengahnya enggak. Karena yang tengah-tengahnya itu suka sama fisika juga. Berarti nanti kalau yang terakhir yang ditanya itu adalah yang hanya suka fisika, berarti ada berapa orang? Ada 3. Ya, ya, itu untuk diagram Venn. Oke, untuk materinya sampai di sini. Habis ini kita latihan soal ya. Boleh dikerjakan dulu TF-nya. Di situ ada 4 soal di latihannya. TF ya, teori himpunan TF 2. Oke, sebentar ya, lagi di-share dulu linknya. Nanti boleh dikerjain waktunya 10 menit dari sekarang.
Oke, kita bahas ya, udah 10 menit. Kita bahas dari soal nomor 1. Kira-kira untuk soal nomor 1 jawabannya yang mana? Kalau hasilnya daerahnya sebelah kiri itu, tadi jawabnya yang apa? Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Di sini B sama sekali nggak kena arsiran. Berarti kalau B sama sekali nggak kena arsiran, berarti nggak mungkin ada himpunan B aja. Berarti di sini yang nggak mungkin adalah yang B, itu nggak mungkin. Karena di sini harus diiris sama B, berarti artinya ada sebagian dari B yang masuk ke dalam arsiran, ternyata nggak sama sekali. Berarti jawaban yang B itu nggak mungkin. Yang nggak mungkin mana lagi? Yang E. Karena kalau B dikurangin, berarti pasti ada bagian B yang merupakan sisa dari B yang diarsir. Sedangkan B-nya sama sekali tidak ada. Oke, coba kita cek yang A ya. Oke, kita cek yang A. Kalau yang A itu adalah A digabung sama C, kemudian dikurangin sama B. Kalau A digabung sama C, berarti gambarnya gimana? Ini kakak gambar dulu antara A sama C. Ini kalau gambar dulu antara A sama C. Berarti di sini adalah himpunan A, lalu yang di sini itu adalah himpunan C. Berarti yang diarsir mana? Ingat gabungan. Kalau gabungan berarti semuanya kita arsir. Ini juga lingkaran yang C-nya, gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya dikurangin. Nah, kalau dikurangin sama B, berarti kita gambar dulu nih yang ketiga. Yang B-nya berarti posisinya ada di sini ya. Nah, ini untuk yang B-nya. Kalau dikurangin sama B, maka daerah yang diarsir tadi yang merupakan B itu bukan merupakan himpunan daerah yang terakhir atau himpunan yang terakhir. Maka yang ini enggak nih. Ini kan harusnya dia nih yang hijau ini nih. Tapi ternyata dia bagian dari B, berarti yang ini enggak. Oke, yang ini juga nih, daerah yang paling tengah itu juga enggak. Maka daerah yang ini juga bukan. Enggak. Maka daerah yang terakhir yang merupakan daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Oke, daerah yang ini, daerah yang di sini, dan daerah yang di sini. Oke, pas ya? Berarti jawabannya benar. Yang ini, yang tengah bagian kiri, sama yang A bagian yang kiri bawah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 1. Jadi harus kita cek satu-satu kalau dapat soal bentuknya kayak gini. Udah? Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2 tentang diagram Venn. Di sebuah kelas yang memiliki 40 siswa, 3 orang tidak suka dua-duanya. Jadi kita tulis dulu keterangan dari soalnya biar nggak ketukar. Terus 5 yang suka fisika dan kimia, berarti MF dan K itu ada 5. Diketahui banyaknya siswa yang suka kimia sama dengan 2 kali yang suka fisika. Maka yang fisikanya kita anggap sebagai X, maka yang kimianya 2X, gitu ya. Nah, kalau udah, baru kita gambar ke dalam diagram Venn-nya. Berarti kakak gambar dulu nih diagram Venn-nya. Nah, di sini ada kotak. Ada ya, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Berarti di sini semestanya udah ada, yaitu 40. Ada 2 lingkaran yang saling berpotongan. Ini adalah di antara fisika dan kimia. Yang tengah-tengahnya dulu yang kita isi, yang suka dua-duanya ada 5. Kirinya fisikanya ada X, berarti jadinya X dikurangin sama 5. Sedangkan yang kanannya kimianya 2X, berarti 2X dikurangin sama 5. Yang tidak suka dua-duanya posisinya ada di luar, berarti 3 ada di sini. Nah, kalau udah tadi gimana caranya? Jumlahin semua yang ada di dalam kotak besar ini, hasilnya harus sama dengan semesta. Berarti jadinya X dikurangin 5, lalu ditambah sama yang tengahnya 5, ditambah sama kimia yang bagian kanannya 2X min 5, lalu ditambahkan dengan hasil yang di luar ya, 3 sama dengan 40. Nah, kalau dihitung berarti X ditambah sama 2X berarti jadi 3X. Negatif 5 tambah 5 habis ya. Berarti di sini negatif 5 ditambah sama 3, min 5 tambah 3, berarti jadinya min 2.
Nah, sama dengan 40. Berarti jadinya 3X sama dengan berapa? 42. Berarti X-nya sama dengan 14. Nah, ini adalah yang suka fisika. Sedangkan yang ditanya bukan yang suka fisika, tapi yang hanya. Nah, hanya suka fisika. Kalau digambar yang hanya suka fisika adalah X dikurangin sama 5. Berarti hasilnya jadi berapa? 14 dikurangin sama 5. Sama dengan 9. Ini dia jawabannya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, paham? Ada yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor 1 dan 2? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan diagram frame di atas. Kira-kira dari pernyataan 1 sampai 4, mana yang betul? Kita cacah dulu ya, ini kan sebenarnya adalah daerah. Tapi kakak bikin aja jadi anggota himpunan biar lebih mudah ngeliatnya. Atau nanti kita cacah satu-satu dari himpunan P, Q, dan R. Ini kalau ditulis, anggap aja semestanya itu adalah semua yang ada di dalam ketiga lingkaran ini. Berarti semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu P-nya di situ ada angka 2, 3, 4, 7 gitu ya. Lalu Q-nya 2, 5, 6, 7. Dan R-nya adalah 1, 2, 4, 5 gitu ya. Nah, kakak cek yang A dulu nih, yang poin 1 dulu. Di sini ternyata ada RC. Berarti R komplement. Berarti dari sini kita cari dulu R komplementnya. Berarti R komplementnya kira-kira berapa? Selain 1, 2, 4, 5, berarti ada angka 3, ada angka 6, sama angka 7. Yang dilihat adalah semestanya ya. Nah, terus P digabungin sama R komplement. Diiris sama R komplement. Mana P? P itu 2, 3, 4, 7. Diiris sama 3, 6, 7. Berarti hasilnya yang mana? Kira-kira berarti hasilnya yang mana? 3, 6, 7 sama yang P. 2, 3, 6, 7. Berarti hasilnya itu adalah 3 sama 7. Oke? Lanjut, yang berikutnya itu adalah dikurangin sama Q. Berarti setelah dapat P irisan dari R komplement, itu lalu dikurangin sama Q. Nah, kalau agak bingung tentang irisan, itu kita tulis aja dulu satu-satu. Yang pertama itu kalau ini hasilnya yang mana? 3,7. Lalu dikurangin, gitu ya. Ini dalam bentuk angka ya. Gitu, 3,7, 3 sama 7. Lalu dikurangin sama Q-nya. Q-nya itu adalah 2, 5, 6, 7. Ingat ini bukan anggota himpunan ya, tapi ini adalah daerah-daerahnya. Tadi kalau selisih itu berarti yang sama kita coret dulu. Ini 7 sama 7 dicoret, maka sisa dari yang depan itu adalah angka 3. Maka hasilnya adalah daerah yang ketiga. Berarti benar apa enggak nih pernyataan pertama? Oh, ternyata betul. Daerah yang ketiga. Berarti 1 betul. Kalau 1 betul, 3 udah pasti betul. Gitu ya. Maka kita cek yang mana dulu? Kakak mau cek yang keempat dulu. Atau kayak yang 1, 2 dulu aja ya. Nah, cek yang 2 dulu, nanti baru cek yang keempat. Oke, kalau 2 katanya P digabung sama Q. Ya, kita cari dulu P digabung sama Q. P digabung sama Q. Oke, kalau P digabung sama Q di sini ada 2, 3, 4, 7, 2, 5, 6, 7. Berarti kalau digabungin jadi berapa? 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lanjut yang berikutnya adalah diiris sama Q. Setelah dapat gabungannya antara P dan Q, lalu diiris sama R ya. Oh maaf, diiris sama R. Berarti diiris sama R. Ingat ya, kalau namanya irisan itu adalah yang ada dua-duanya, yang sama anggotanya. Berarti ada 1, 2, 4, 5. Lalu yang di sini adalah 2, 3, 4, 5. Berarti yang sama itu angka berapa aja? Daerah yang keempat dan daerah yang kelima. Gitu ya. Daerah yang kedua juga ada tuh. 2, 3, 2, 4, dan 5. Gitu ya. 2, 4, dan 5. Betul atau enggak? Oh, ternyata di sini hanya 4 dan 5. 2-nya enggak ada. Berarti pernyataan yang kedua salah. Gitu ya. Nah, karena pernyataan yang kedua salah, berarti otomatis salah. Karena enggak ada jawaban 1, 3, 4. Gitu ya. Berarti nanti yang keempat enggak perlu kita
buktikan. Maka jawaban yang betul adalah 1 dan 3 saja benar. Itu untuk soal yang ketiga. Oke, boleh difoto dulu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Jumlah siswa suatu kelas adalah 36. Jika 27 suka dengan bakso dan 21 suka dengan somai, hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, di sini Q itu sebagai acuan kita buat mencari hubungan dengan P. Jadi P yang harus kita cari, Q nggak perlu kita cari karena Q-nya udah sama dengan 15. Dari sini berarti kita bisa gambar dulu diagram Venn-nya. Berarti kita gambar dulu diagram Venn-nya. Gitu ya. Berarti di sini ada semestanya, nanti di sini ada dua lingkaran yang saling berpotongan. Selanjutnya adalah semuanya ada 36, berarti di sini diagram Venn-nya semua siswa ada 36, berarti semestanya ada 36. Di sini ada apa aja? Somai sama bakso, berarti di sini bakso, yang di sininya somai. Yang suka dua-duanya ada enggak? Oh, nggak diketahui, tapi itu harus dicari. Berarti di sini adalah X-nya di tengah-tengah. Yang suka bakso ada 27, berarti di sini adalah 27 dikurangin sama X. Lalu somainya ada 21, berarti 21 dikurangin sama X. Yang tidak suka dua-duanya nggak ada. Nah, kalau nggak suka dua-duanya nggak ada, ya nggak perlu kita cari, gitu ya. Jadi memang nggak ada yang nggak suka dua-duanya. Nah, kalau udah, baru kita cari nilai X-nya. Jumlahin semua yang ada di dalam kotak besar ini, hasilnya harus sama dengan semestanya. Berarti jadi 27 dikurangin sama X, lalu ditambah sama X, ditambah sama 21 min X, itu hasilnya harus 36. Dan aljabarnya berarti min X sama X habis gitu ya. 27 ditambah sama 21 berarti 48. Berarti nanti 48 dikurangin sama X sama dengan 36. Berarti kita dapat nilai X-nya berapa? Berarti kalau untuk mencari nilai X, tinggal luas, berarti nanti hasilnya adalah 48 dikurangin sama 36. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 12. 12 ya? Oke. Ya, X-nya sama dengan 12. Nah, kalau udah dapat X-nya sama dengan 12, yang di sini P itu adalah yang hanya suka bakso. Nah, ada kata-kata hanya. Kalau yang hanya suka bakso, berarti posisinya ada di yang sebelah kiri. Jadi nggak seluruhnya P-nya, X-nya. Baksonya maksudnya. Berarti yang hanya suka bakso, hanya B aja ya. Berarti 27 dikurangin sama X. Berarti hasilnya sama dengan 27 dikurangin 12. Hasilnya berapa? 15. Oh, ternyata nilai P-nya sama dengan 15. Oke, kalau P-nya sama dengan 15, Q-nya sebagai pembanding 15, maka hubungannya jadi apa? P sama dengan Q. Jadi cari hubungannya ya. Nanti Q-nya udah ada. Nah, gimana untuk TF-nya? TF-nya udah semua sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 4. Ada pertanyaan untuk TF-nya? Enggak. Ya. Ya, Kak. Oke, kalau nggak ada, maka selesai sesi matematikanya. Untuk yang berikutnya, matematikanya kita belajar tentang sistem persamaan ya. Nah, kita akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sampai.